Halo teman-teman, di video saya kali ini, saya akan mereview tentang sebuah framework, yaitu Laravel, untuk menyelesaikan UTS saya. Laravel adalah salah satu framework yang cukup populer digunakan oleh banyak orang karena dapat merancang sebuah aplikasi web atau platform online dengan cepat dan mudah. Laravel ini sendiri dibuat oleh Taylor Otwell pada tahun 2011 dengan mengembangkan aplikasi website di mana mengikuti arsitektur MVC atau Model View Controller. MVC itu sendiri adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari presentasi, seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Untuk bisa menggunakan framework aplikasi web Laravel ini, kita perlu untuk menginstal 3 software berikut. Ini dia. Untuk membuat proyek baru di Laravel, kita perlu menginstal beberapa software pendukung, yaitu SAMPP, Composer, dan yang terakhir Visual Studio Code. SAMPP yang saya gunakan adalah SAMPP Control Panel V3.2.4. SAMPP ini perlu kita install karena kita akan membuat sebuah database sehingga kita perlu untuk menginstalnya. Yang kedua, kita perlu menginstal Composer. Composer sendiri adalah alat manajemen yang memungkinkan untuk membuat library pada project yang kita buat, dan Composer akan menginstal atau mengupdate secara otomatis tanpa harus menginstal manual. Dan yang terakhir adalah Visual Studio Code. Kita perlu untuk menginstal ini sebagai tempat untuk membuat coding yang akan kita tampilkan di dalam halaman admin. Salah satu contohnya, ini dia. Setelah kita menginstal Visual Studio Code, maka kita akan memasuki tampilan welcome seperti ini. Nah, karena saya sudah memasukkan beberapa coding, maka inilah tampilan beberapa coding yang sudah saya masukkan. Untuk menjalankan Laravel ini, yang pertama adalah root. Di dalam root ini ada 4 file, API, channels, console, dan yang terakhir adalah web. Root sendiri adalah rute atau jalur untuk mengatur jalur di Visual Studio Code yang akan kita sambungkan sehingga dapat diakses di browser nantinya. Ini dia file API, channel, console, dan yang terakhir adalah web.
Dan bagian kedua adalah view. View sendiri adalah bagian yang mengatur tentang tampilan. Semua tampilan yang akan kita tampilkan di browser, semua kita atur di bagian view. Contohnya tampilan halaman admin yang sudah saya buat. Di bagian view ini ada beberapa file. Yang pertama, admin blade, dashboard, dosen, mahasiswa edit blade, mahasiswa tambah blade, mahasiswa PHP, maksud saya mahasiswa blade, dan yang terakhir mata kuliah blade. Kemudian ada coba blade, gallery blade, home blade, profile blade, dan welcome blade.php. Di bagian ini Di bagian inilah kita akan mengedit tampilan-tampilan halaman admin yang akan kita tampilkan di browser, sehingga tampilannya dapat kita tampilkan contohnya itu ini dia. Tampilan ini tidak secara langsung kita tampilkan. Pertama, kita harus membuat halaman admin menggunakan template. Nah, bagian ketiga yang saya maksud, bagian terpenting untuk menjalankan Laravel ini adalah view, root, dan yang terakhir adalah template. Template adalah media yang akan kita gunakan untuk menampilkan halaman admin yang kita gunakan dalam website kita. Halaman admin yang akan kita gunakan, kita ambil saja dari website bootstrap-made.com. Copy saja yang free. Copy yang free untuk template gratis. Jika Anda ingin yang berbayar, maka lebih bagus. Tetapi saya mengcopy template yang free, yang gratis. Setelah kita copy, maka kita tarik saja ke bagian browser ini. Sebentar. Saya buka dulu. Nah, ini. Di bagian nice admin, kita tarik saja blank HTML ini. Tarik, tekan tahan,
kemudian tarik ke browser ini, tarik ke browser Mozilla, dan tarik ke Visual Studio Code, maka akan tampil tampilan seperti ini. Tampilan template gratis yang kita ambil dari bootstrapmade.com, sehingga kita tidak perlu mengubah atau membuat satu persatu fitur, sehingga dapat menghemat waktu dan mempermudah penggunanya. Dalam Visual Studio Code ini, untuk tampilannya, kita buka bagian View, Admin. Dalam Visual Studio Code ini, untuk mengatur tampilannya, kita buka View, bagian Admin. Yang pertama adalah bentar, kita buka coba. Untuk tampilan yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah coba.blade.php. Kita buka localhost 28000, lalu klik coba, lalu enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuka galeri. Kita buka galeri di browser. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan yang terakhir, kita buka profil. Kita buka di browser. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya melupakan satu, home. Ini dia codingnya, home. Kita ketik saja home, enter. Nah, ketika kita klik home, maka yang muncul adalah selamat datang di websiteku. Profil juga sama, begitu juga dengan galeri. Ini halaman galeri. Telah menampilkan coba, galeri, home, dan profil tadi di bagian
view, kita akan menampilkan halaman admin yang tadi. Ini dia. Di dalam halaman admin, saya memasukkan data admin, yaitu data mahasiswa. Di dalam master data, terdapat 3 data, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kebetulan saya baru memasukkan 1 data, yaitu data mahasiswa. Ini dia. Ketika saya klik mahasiswa, tampilan inilah yang muncul. Ini adalah data NPM, nama lengkap, jenjang atau jurusan, email, nomor HP, dan aksi. Ini semua saya input melalui database yang saya buat, yaitu DB Laravel. Database mahasiswa, ini dia, NPM, nama, jurusan, email, dan nomor HP. Ada 2 data yang saya masukkan, yang muncul di halaman admin di master data mahasiswa. Untuk menampilkan ini, saya memasukkan beberapa coding di file-file yang ada di bagian view, yaitu admin blade, dashboard, dosen, mahasiswa, mahasiswa edit blade, mahasiswa tambah blade, mahasiswa blade, mata kuliah, coba galeri home, dan profil yang saya tampilkan tadi. Untuk memunculkan database yang saya tampilkan ini, pertama-tama kita harus aktifkan SAM-PP, bagian Apache, dan MySQL-nya, klik Start, hingga muncul button stop seperti ini. Kemudian, ketika kita memasukkan semua coding yang ada di Visual Studio Code, jangan lupa untuk di-save, sehingga semua tersimpan dan dapat ditampilkan di browser nantinya. Untuk memunculkan master data mahasiswa, ini dia yang kita klik di bagian browser, lalu enterkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk datanya, seperti yang saya bilang, saya memasukkan datanya melalui database yang saya input di PHP MyAdmin.
Ini dia yang saya ketik di browser, localhost 127.0.0.1 dengan nama database-nya db_laravel. Lalu mahasiswa yang saya buat di PHP myadmin. Di sini saya akan menginput data baru. Saya klik tambah data mahasiswa. Nah, saya akan menginput npm, kemudian nama lengkap, jurusan, email, dan yang terakhir adalah nomor HP. Setelah semua diinput, saya simpan. Nah, inilah data yang sudah saya tambahkan. Kemudian saya edit. Saya akan mengedit bagian nama, menambahkan simbolon di depan nama Sri Rahayu, kemudian update. Dan inilah perubahannya. Lalu saya hapus. Maka data akan terhapus. Semua data-data yang saya tampilkan tadi itu berasal dari sini. Admin, dashboard, dosen, mahasiswa, edit, mahasiswa tambah, mahasiswa blade, mata kuliah, coba blade, galeri, home, profil, dan welcome. Semua tampilannya berasal dari views, karena memang pengaturan tentang tampilan kita atur di bagian views. Demikianlah video review saya tentang Laravel. Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.